Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para santri, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu menyusun persamaan kuadrat. Silahkan perhatikan video berikut ya, dan silahkan buka buku kalian halaman 55 dan 56. Yang pertama, untuk menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya bisa menggunakan dua cara ya. Yang pertama bisa menggunakan perkalian akarnya, dan yang kedua bisa menggunakan jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Rumusnya sebagai berikut, bisa diperhatikan untuk rumusnya dan dilihat pada buku halaman 55. Kemudian Ustazah akan memberikan video pengerjaan contoh soal pada buku halaman 55. Baik, Ustazah akan menjelaskan contoh soal untuk materi menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Silahkan sekarang dibuka di halaman 55 ya, Mas Mbak semuanya. Nah, di sini ada soal, tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya sebagai berikut. Yang A ada 2 dan A sepertiga, yang B ada 2 min akar 3 ditambah 2 plus akar 3. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya itu ada dua cara. Nah, cara yang pertama itu dengan perkalian akar, ya kan? Yang sudah Ustazah jelaskan di depan. Dan yang kedua menggunakan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, di soal ini nanti Ustazah akan menjelaskan untuk penerapan dua rumus tersebut. Yang pertama nanti ini Ustazah akan menjelaskan dengan perkalian akar, yang kedua akan menjelaskan dengan rumus jumlah dan hasil kali. Nah, silahkan simak video berikut ya untuk penyelesaian yang A. Yang nomor A, karena di sini akarnya itu ada 2 dan sepertiga, maka bisa Ustazah tuliskan untuk rumusnya itu kan adalah X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Di mana X1-nya ini adalah akar, X2 ini juga akar yang diketahui pada soal. Maka bisa kita tulis dengan X min 2 dikali X min 1/3 sama dengan 0. Jadi 2 ini adalah X1 dan sepertiga ini adalah X2. Kalau sudah dalam bentuk seperti ini, untuk menyelesaikannya itu dikalikan masuk satu-satu. Depan kali depan, depan kali belakang. Belakang kali depan, belakang kali belakang. Yuk kita kalikan bersama-sama. X kalikan X, maka hasilnya adalah X kuadrat. X dikalikan min sepertiga, hasilnya adalah min sepertiga X. Min 2 dikalikan X, hasilnya min 2X. Kemudian min 2 kali min sepertiga, hasilnya adalah positif 2/3 sama dengan 0. Karena di sini masih ada penyebut 3, di sini juga ada penyebut 3, maka kita harus mengalihkan persamaan ini dengan 3. Kenapa harus dikalikan 3? Agar penyebut 3-nya ini hilang. Nah, jadi diingat-ingat kalau di sini penyebutnya 5, berarti bisa kalian kalikan 5 agar penyebutnya hilang. Yang dikalikan dengan 3 tidak hanya pecahan saja, namun semuanya dikalikan dengan 3. Maka diperoleh 3 dikalikan X kuadrat, maka hasilnya 3X kuadrat. Dikurangi 3 dikali sepertiga X dikurangi 3 dikalikan 2X ditambah 3 dikali 2/3 sama dengan 0. Yuk kita hitung bersama-sama, maka menjadi 3X kuadrat. Nah, ini 3 dikalikan sepertiga karena perkalian atas bawah bisa dicoret. Ini 1, di sini juga 1. Maka diperoleh min X dikurangi 6X, ya kan? 3 kali 2, 6X. Nah, ini perkalian, berarti ini juga bisa dicoret. Di sini dapat 1, di sini juga 1. Maka diperoleh
ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga ada yang bisa kita sederhanakan tidak? Ternyata ada. Di sini sama-sama memiliki koefisien variabel X. Maka kita sederhanakan untuk yang memiliki variabel X. Diperoleh 3x kuadrat min X dikurangi 6x. Punya hutang 1, hutang lagi 6. Maka hutangnya masih 7x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, inilah penyelesaian atau persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah 2 dan 1/3. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang nomor 2 ya. Atau yang B. Nah, untuk yang B itu tadi kita punya akarnya adalah X1-nya itu adalah 2 min akar 3 dan X2-nya itu 2 ditambah akar 3. Nah, kenapa kita di sini menggunakan rumus hasil kali dan hasil jumlah? Karena kalau kita mengalihkan dengan faktornya atau X min X1 nanti akan susah karena di sini ada bentuk akar. Maka lebih baik untuk soal yang B kita gunakan rumus hasil kali dan jumlah. Nah, untuk rumus hasil kali dan jumlah, rumus untuk persamaan barunya adalah X kuadrat dikurangi, ingat dikurangi ya, X1 ditambah X2, X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Nah, ini adalah rumus untuk mencari persamaan kuadrat baru yang diketahui akarnya. Nah, kita harus menghitung dulu untuk penjumlahannya. Lalu kita harus menghitung untuk perkalian akarnya. Yuk kita hitung untuk penjumlahannya. X1 ditambah X2. X1-nya adalah 2 min akar 3. Maka ditulis di sini 2 min akar 3. Nah, ditambah X2. X2-nya adalah 2 plus akar 3. Nah, hasilnya berapa? Nah, 2 ditambah 2, hasilnya adalah 4. Kemudian, min akar 3 ditambah akar 3, hasilnya adalah 0. Kemudian, X1 dikali X2. X1-nya yaitu 2 min akar 3 dikali 2 plus akar 3. Nah, karena ini ada bilangan bulat dan bentuk akar, maka perkaliannya itu harus masuk satu per satu, tidak boleh langsung dikalikan. Nah, perkaliannya harus yang teliti. 2 kali 2, 4. Kemudian 2 kali akar 3, berarti 2 akar 3. Min akar 3 dikalikan 2, yaitu min 2 akar 3. Min akar 3 dikali akar 3. Masih ingat? Perkalian kalau dikalikan dengan angka yang sama, maka akarnya adalah hilang. Karena min kali plus hasilnya min. Nah, akar 3 kali akar 3 itu hasilnya adalah 3. Kenapa bisa seperti itu? Karena akar 3 dikali akar 3 itu hasilnya adalah akar 3 dikali 3. Jadi angkanya itu dikalikan ya, dalam akar itu dikalikan. Maka ketemunya akar 9. Akar 9 itu sama dengan 3. Ada yang bisa disederhanakan? Ya, ternyata yang tengah bisa disederhanakan karena memiliki akar yang sama. Maka ini dikurangi dulu, 4 dikurangi 3, hasilnya adalah 1. 2 akar 3 dikurangi 2 akar 3. 2 kurangi 2 kan 0, maka ketemu perkaliannya adalah 1, hasil jumlahnya adalah 4. Kalau sudah tahu hasil jumlah dan hasil kali, kita masukkan ke rumus ini. Nah, kita masukkan, maka diperoleh X kuadrat dikurangi hasil jumlahnya adalah 4. Maka ditulis di sini 4X ditambah hasil kalinya adalah 1. Tulis di sini 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat dari akarnya adalah 2 min akar 3 dan 2 plus akar 3. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, kita akan belajar untuk menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, untuk menyusun persamaan kuadrat ini hanya bisa menggunakan satu cara, yaitu menggunakan cara penjumlahan dan hasil kali akar-akarnya. Silahkan diperhatikan video berikut ini.
jangan di-skip ya, dan dibuka di halaman 56. Oke, sekarang kita akan melanjutkan materi kita untuk menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Di sini di contoh 2.9 halaman 56 itu diketahui bahwa X1 dan X2 itu adalah akar dari persamaan ini. X kuadrat min 5X ditambah 3. Kita diminta untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang mana akar-akarnya adalah seperti ini. Nah, kita akan menyelesaikan untuk 3 soal ini. Sebelum menyelesaikan soal ini, kita akan mencari penjumlahan akar lama. Berarti akar lamanya kan X1 dan X2, maka kita cari dulu X1 plus X2-nya. Kenapa harus mencari penjumlahan dan perkalian? Karena untuk menentukan persamaan kuadrat baru yang berhubungan dengan persamaan kuadrat lainnya, kita menggunakan rumus penjumlahan dan hasil kali. Sehingga kita mencari dulu penjumlahan persamaan kuadrat lama itu berapa. Kalian masih ingat rumus penjumlahan akar? Ya, rumus penjumlahan akar rumusnya adalah min B per A. Karena ada min-nya, maka tulis dulu min-nya. Kemudian B. B itu angka di depan X, maka angka di depan X adalah min 5 per A. A adalah angka di depan X kuadrat. Karena tidak ada angkanya, maka kita anggap dengan angka 1. Maka hasilnya berapa? Min kali min adalah plus 5 dibagi 1, yaitu 5. Nah, ini untuk penjumlahan akar lamanya. Kalau perkaliannya berarti X1 kali X2, rumusnya adalah C per A. Sehingga diperoleh C itu adalah angka di dalam persamaan. C-nya itu adalah 3. Berarti 3 dibagi 1. Berapa 3 dibagi 1? Yaitu 3. Nah, setelah kita tahu penjumlahan dan perkalian akar persamaan kuadrat yang lama, baru kita masuk ke menyelesaikan soal yang A. Soal yang A itu akar barunya adalah 2X1 dan 2X2. Persamaan akar yang baru itu kita simbolkan dengan alfa dan beta. Nah, alfanya berapa? Alfanya adalah akar pertamanya, yaitu 2X1. Betanya berarti 2X2. Karena kita akan mencari persamaan kuadrat dengan rumus X kuadrat ditambah alfa plus beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Maka kita harus mencari penjumlahan dan perkalian. Mohon maaf, nah harus yang teliti. Untuk di sini, untuk penjumlahannya itu tandanya negatif, bukan penjumlahan. Jadi kita harus mencari alfa plus betanya dulu ya, Mas Mbak semuanya. Nah, alfanya berapa? Alfanya adalah 2X1 ditambah 2X2. Apakah bisa disederhanakan 2X1 ditambah 2X2? Tidak bisa, karena penjumlahan itu harus variabelnya sama atau hurufnya sama. Karena tidak sama, berarti yang sama apa di sini? Yang sama adalah angka 2. Karena sama-sama memiliki angka 2, maka angka 2-nya kita keluarkan. 2 dikalikan berapa biar hasilnya 2X1? Maka dikalikan dengan X1. Ditambah, ini kan tambah, berarti sini harus tambah. 2 dikalikan berapa biar hasilnya 2X2? Maka harus dikalikan dengan X2. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah kalian tahu X1 ditambah X2-nya? Ya, X1 tambah X2-nya yaitu 5. Maka bisa kita tulis dengan 2 kurung 5. Kurung itu artinya perkalian. Berarti 2 kali 5 yaitu 10. Kalau sudah mencari penjumlahan, kita mencari perkaliannya. Berarti alfa dikali beta. Alfanya adalah 2X1 dikali 2X2. Nah, kalau tadi penjumlahan, hurufnya harus sama. Kalau perkalian, hurufnya tidak sama pun kita bisa selesaikan. Yang pertama, kalian kalikan dulu angkanya. 2 kali 2 yaitu 4. X1 kali X2 yaitu X1, X2. Apakah kalian tahu X1 kali X2-nya? Ya, sudah tahu ya, yaitu 3. Maka diperoleh 4 dikali 3. Berapa 4 kali 3? Yaitu 12. Kalau sudah tahu penjumlahan dan perkalian, tinggal dimasukkan ke rumus ini.
Berarti persamaan kuadrat barunya yaitu X kuadrat. Ini dikurangi ya. Dikurangi penjumlahannya yaitu 10. Berarti 10X, karena di sini ada X-nya, ditulis di sini X. Ditambah perkaliannya yaitu 12 sama dengan 0. Nah, ini adalah penyelesaian untuk soal yang A. Gampang kan? Nah, kalau gampang kita lanjutkan sekarang yang B. Nah, yang B itu akar barunya adalah kebalikan. Nah, kalau kebalikan itu berarti bagaimana? Apakah menjadi negatif atau menjadi seper? Nah, diingat-ingat. Kalau kebalikan itu berarti menjadi seper. Nah, kalau awalnya X1, maka alfanya karena kebalikan menjadi 1/X1. Nah, karena alfanya adalah 1/X1, maka betanya itu akar yang kedua yaitu X2. Kebalikan X2 itu adalah 1/X2. Nah, kalau sudah tahu alfa dan betanya, langkahnya sama seperti yang A. Kita cari dulu penjumlahannya, alfa plus beta. Nah, alfanya bukan lagi 2x1, namun sudah berganti menjadi ini yang B. 1/X1 ditambah 1/X2. Masih ingat konsep penjumlahan pecahan? Harus melihat penyebutnya. Penyebutnya sudah sama belum? Ternyata belum sama. Kalau belum sama berarti bisa dikalikan penyebutnya. Berarti di sini menjadi X1 kali X2. Nah, kalau sudah seperti ini, yang bawah itu dibagi, yang atas itu dikali. Nah, X1 kali X2 dibagi X1 yaitu X2. Karena X1-nya bisa dicoret. X2 kali 1 yaitu X2. Ditambah X1, X2 dibagi X2 yaitu X1. X1 kali 1 yaitu X1. Nah, kalau seperti ini langkah mudahnya itu bisa dikalikan silang. Jadi 1 dikalikan X2 yaitu kan X2. 1 kali X2, 1 kali X1 yaitu X1. Kemudian yang bawah tinggal dikalikan aja penyebutnya. Nah, seperti itu. Nah, apakah kalian tahu X2 tambah X1-nya? X2 tambah X1 itu sama aja dengan X1 ditambah X2. Karena penjumlahan itu bisa dibolak-balik. Maka penjumlahan kuadrat akar yang lama yaitu 5. Berarti di sini 5/X1 kali X2. X1 kali X2-nya yaitu 3. Nah, kalau penjumlahannya sudah tahu, sekarang perkalian. Alfa dikali beta. Alfanya berapa? Alfanya adalah 1/X1. Dikali betanya 1/X2. Nah, kalau perkalian pecahan, berarti atas kali atas. 1 kali 1 yaitu 1. Per bawah kali bawah. X1 kali X2 yaitu X1, X2. Nah, 1 tetap menjadi 1. Nah, X1 kali X2-nya berapa ini? Yaitu 3. Setelah sudah tahu seperti ini, dimasukkan ke rumus ini yang Ustazah kotak. Berarti hasilnya menjadi X kuadrat dikurangi, ini dikurangi ya, penjumlahan alfa betanya. Penjumlahan alfa betanya adalah 5/3. X, jangan lupa X-nya, ditambah perkaliannya yaitu 1/3 sama dengan 0. Karena semuanya masih memiliki penyebut 3, maka harus kita kalikan 3. Nah, yang dikalikan 3 itu semuanya. Berarti 3 kali X kuadrat dikurangi 3 kali 5/3X ditambah 3 dikali 1/3 sama dengan 0. Maka diperoleh 3X-nya tetap 3X kuadrat. Nah, terus 3 dikalikan 5/3. Berarti ini bisa dicoret 3-nya. Ini 1, di sini 1. Maka diperoleh min 5X. Ini juga bisa dicoret. Sini 1, di sini 1. Maka ditambah 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat baru yang mana akarnya adalah kebalikan dari akar yang lama. Masih kuat untuk melanjutkan satu soal lagi ya. Yang satu soal lagi itu yang C. Yang C itu akar barunya X1 min 4 dan akar barunya lagi X2 min 4. Maka diperoleh alfanya itu adalah X1 min 4 dan betanya adalah
X2 min 4. Kalau sudah tahu alfa dan betanya, kalian cari dulu untuk penjumlahan alfa dan beta. Nah, yuk kita jumlahkan. Alfa ditambah beta, maka alfanya adalah X1 min 4 ditambah X2 min 4. Maka diperoleh X1 ditambah X2. Tulis dulu di sini X1 ditambah X2. Kemudian ini ada min 4 dikurangi 4. Punya hutang 4, hutang lagi 4, maka hutangnya menjadi 8. Apakah kalian tahu hasil dari X1 plus X2-nya? Ya, tadi kita sudah tahu. X1 plus X2-nya itu adalah berapa ya tadi ya? Oke, X1 plus X2-nya itu 5. Berarti 5 dikurangi 8. Hasilnya adalah min 3. Setelah tahu penjumlahannya, kita cari alfa kali beta. Maka alfanya X1 min 4 kurung X2 min 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, berarti perkalian yang masuk satu-satu. Depan kali depan, depan kali belakang. Belakang kali depan, belakang kali belakang. Maka diperoleh X1 kali X2, X1, X2. X1 kali min 4 berarti min 4 X1. Min 4 kali X2 berarti min 4 X2. Min 4 kali min 4 yaitu plus 16. Nah, yang bisa kita selesaikan adalah yang bagian tengah. Diperoleh X1, X2. Nah, apakah bisa disederhanakan? Baik, kita akan menyederhanakan untuk bagian yang tengah. Nah, untuk menyederhanakan untuk pengurangan berarti variabelnya atau hurufnya harus sama. Apakah ini hurufnya sama? Tidak ya, karena ini X1, di sini X2 kan berarti tidak sama. Yang sama adalah angka 4-nya. Maka bisa kita tulis di sini min 4 kurung. Nah, biar jadi negatif 4X1, berarti negatif 4 dikalikan berapa? Dikalikan dengan X1. Kemudian, biar menjadi min 4X2, maka min 4 dikalikan berapa? Dikalikan X2. Ditambah 16. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah kalian tahu X1 kali X2-nya? Ya, X1 kali X2-nya yaitu 3. Berarti dikurangi 4 dikali X1 plus X2-nya yaitu 5. Ditambah 16. Maka diperoleh 3 dikurangi 20 ditambah 16. Hasil akhirnya adalah negatif 17 ditambah 16. Hasilnya adalah min 1. Ini untuk perkalian akar barunya. Kalau sudah tahu penjumlahan akar baru dan perkalian akar baru, tinggal dimasukkan ke rumus, yaitu X kuadrat dikurangi penjumlahan akar barunya, yaitu min 3. Kalau min dikurung min 3X. Ditambah ini, yaitu perkaliannya negatif 1 sama dengan 0. Nah, karena di sini masih ada dua tanda yang berdekatan, berarti harus kita rubah. Maka diperoleh X kuadrat min kali min menjadi plus 3X. Plus kali min menjadi min 1 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan kuadrat baru yang akarnya adalah X1 min 4 dan X2 min 4. Oke, silakan dipahami lagi untuk contoh-contoh soal menyusun persamaan kuadrat. Sekian penjelasan Ustazah terkait materi menyusun persamaan kuadrat. Tetap semangat untuk belajarnya dan terus melatih soal agar kalian lebih paham. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.